video kami dan jangan lupa jangan lupa nonton. Jangan lupa nonton. Pak ya? Silakan duduk. Bapak nama siapa? Oh, saya Yujin, Pak. Saya Timothy, Pak. Gimana tadi perjalanannya? Macet nggak? Lancar. Biasa, Pak. Bersari, Bang? Iya, bersari. Ya, lancar lah ya. Iya, ini Bapak Timothy dengan Bapak Yujin ini ada masalah bagaimana? Jadi gini Pak, garis besarnya ada nasabah kami yang dari pihak BRI itu mengusulkan kredit sebesar 100 juta rupiah. Oke. Namun sampai melewati masa tertentu mereka belum bisa untuk melunasinya itu Pak. Oh, iya. Garis besar seperti itu. Berarti itu si nasabah itu melakukan non prestasi nih di sini posisinya itu. Oh iya Pak, ini karena bagi kami ya ini masalah yang agak besar ya karena jumlah pinjaman yang besar. Kami datang ke sini untuk meminta tolong kepada bapak-bapak sekalian untuk membantu kami dalam kasus ini ya, agar si nasabah kami itu bisa membayar untuk melunasi lah istilahnya. Oke Bapak, ini kan seperti yang tadi sudah disampaikan rekan saya bahwa bahwasannya ini kan merupakan kasus manifestasi ya. Jadi kami menyarankan untuk melakukan gugatan perdata terlebih dahulu Bapak. Nah setelah itu akan dibantu oleh tim kami nanti akan kami ajukan gugatannya Bapak. Oke, baik Pak. Kalau memang harus menuju ke jalan sana ya, kalau Pak, kami akan percayakan semuanya kepada bapak-bapak sekalian. Sebenarnya Bapak ada nggak dokumen gitu atau Bapak sudah? Oh iya Pak, ini surat waktu dia minjamnya itu Pak. Oh ini ada datanya ya? Ada datanya. Ya. Ini boleh saya bawa dulu? Boleh. Ibu Mega di mana ya? Wah, kurang tahu, coba tak telepon. Coba telepon. Halo, iya Pak Wira? Halo, dengan Ibu Mega dan Ibu Egi. Sudah sampai ya tempatnya? Iya Pak Wira, saya sudah di dalam. Ya, silakan langsung masuk saja. Oh, udah di dalam ya Bu? Saya langsung masuk ya? Oke. Halo. Pak Wira dan Pak. Ya, betul. Silakan. Terima kasih. Halo Pak, gimana tadi perjalanannya macet nggak? Lumayan macet Lumayan macet dari Solo ya? Iya, dari Kita Solo. pakai mobil nanti. Jauh ya. Lumayan. Baik, untuk Pak Wira dan Pak Ivan, ada yang bisa kami bantu? Jadi Ibu, kami berdua ingin meminta bantuan kepada bantuan hukum atas kasus yang kami alami saat ini. Iya. Baik Pak, mungkin bisa diceritakan dahulu permasalahannya bagaimana? Baik, jadi seperti ini Bu. Jadi pada saat itu kami mau mengajukan kredit kepada pihak Bank BRI sebesar 100 juta rupiah. Namun pada saat proses pembayaran, bisnis yang sedang kami jalankan itu mengalami kendala bisnis, jadi tidak bisa membayar sesuai dengan tepat waktu yang telah dijanjikan, seperti itu kurang lebih. Ya Bu, jadi kami berdua ini sudah membayar tetapi kurang, lalu pada pihak BRI mengajukan gugatan ke kami, lalu kami tersebut Apabila kami tidak bisa membayar dengan tepat waktu, maka maka aset kami akan dijadikan jaminan oleh pihak Bank BRI. Baik Bapak-Bapak, kami akan berusaha untuk membantu Bapak dalam kasus ini untuk mencari solusi dan membantu juga di persidangan yang nanti. Untuk setelah ini kami akan membuatkan berkas untuk persidangan selanjutnya. Iya, Pak Wira dan Mbak Ivan, mungkin ada berkas atau dokumen yang bisa saya lihat untuk membantu proses persidangan? baik, ini ada. Baik Bu, kami percayakan dan serahkan kepada Ibu. Kami mungkin mau pamit dulu. Ya. Ya baik, kami usahakan untuk membantu ya Pak. Oh ya, baik. Jadi Ya, terima kasih Pak.
gimana proses yang kemarin itu mungkin kita perlu hubungi sudah saja ya. Ya, kita harus hubungin mereka sih pada ngomongnya tentang pertimbangannya kan ada keputusan dari itu juga pengadilan buat di atasnya ada lanjutannya. Ini terlalu rumit juga sih, suruh katanya sudah datang aja ntar kita ngobrol ya. Ini gimana ya Pak, kok dari pihak kuasa hukum kita nggak ngabarin ya soal kasus 100 juta kemarin itu? Iya, sebelum ada itu ya kabar lagi ya. Ini gimana kira-kira keberlanjutannya Pak? Gimana ya kita? Halo, selamat malam Pak Jericho. Halo, selamat malam Bapak Timothy. Ya, baik. Ini saya jadi dari pihak Wow Law Firm ya. Sini kita mau mengundang Bapak untuk datang kembali ke kantor kami karena ada harus yang dibicarakan Bapak. Oh iya Pak, baik kami akan segera ke sana ya Pak. Terima kasih Pak. Gimana? Kita disuruh ke kantornya? Iya. Oh, baik. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Selamat Bapak. Terima kasih sudah datang ya. Mari silakan. Mari silakan duduk dulu. Oh iya. Mana Pak jalanan? Jalan Pak. Makasih ya. Oke, baik Pak. Jadi sebelumnya kenapa kami diundang kemarin ya Pak? Terima kasih Pak ya sebelumnya buat datang. Jadi kita udah ada dalam persidangan hakim itu menyarankan untuk melakukan negosiasi terlebih dahulu Bapak. Terus seperti itu dia harus melakukan negosiasi ini dalam kasus ini. Iya benar. Iya. Jadi apakah Bapak di sini berkenan untuk kita melakukan mediasi? Ya baik, kalau menurut Bapak sekalian sebenarnya kita ngambil jalur yang mana ini? Apakah kita langsung ke lanjut pengadilan aja atau kita melalui proses yang tadi seperti Bapak omongkan itu? Gimana? Jadi kamu? Kalau menurut kami Pak, lebih baiknya kita melakukan proses mediasi sih Pak, mediasi. Karena proses mediasi kan akan lebih menguntungkan semua pihak ya, dari kedua belah pihak, para pihak pasti akan lebih diuntungkan. Jadi akan lebih memudahkan para pihak sih Pak. Bentar ya Pak, kami diskusikan dulu ya Pak. Sana sih lebih bagus. Ya, didiskusiin aja dulu kayak kadang kayak gini memang agak memang kalian itu harus butuh diskusi juga sih Bapak di sana aja. Baik, setelah kami dengar juga dari kegiatan kami sih setuju Pak untuk proses mediasi. Selanjutnya apa yang harus kami lakukan ya Pak? Ya, baik Pak. Untuk proses mediasi kami akan melaksanakan itu sesuai dengan kemauan Bapak ya, kemauan Bapak di sini. Jadi bisa Bapak sampaikan di proses mediasi ini apa yang ingin dicapai gitu dari Bapaknya? Ya dari kami sih kami ingin mereka melunasi sisa pembayaran yang belum lunaskan sih Pak. Ya kami sih itu mungkin gimana ada Kalau dari kami juga selain ada sisa yang harus dibayar juga ada penaltinya Pak. Dan kami harapnya sih semuanya tentang sisa pembayaran juga penalti itu dibayarkan sebelum bulan Desember Pak tahun 2023 ini. Oh, gitu. Iya. Baik Pak, jadi Bapak menghendaki untuk batas pelunasannya tadi Bulan Desember tahun 2023 ya Pak. Iya. Oke, coba dicatat dulu. kan itu yang belum mereka bayar itu kan ada sekitar 65.239.290 Iya. ya. Oke, di sini ada udah di. Nah, itu kami kalau bisa ya Pak, mungkin mulai kapan ya Pak? Juni ya? Juni. Setiap tanggal 20 aja ya? Iya. Mungkin setiap Juni tanggal 20 itu mereka bisa melunasi ya minimal 2,5 juta per bulan Pak. Sampai tadi yang seperti dikatakan teman saya Bang, akhirnya 20 Desember 2023 itu. Oke. Berarti 2,5 setiap. Ada juga lagi Pak, kalau semisal mereka masih belum bisa untuk melunasi, Ya. nah mereka juga mengagungkan bangunan tuh Pak di tempat kami. Oke. Ya. Nah kira-kira semisal mereka masih belum bisa membayar, kami berharapnya kami dapat mengeksekusi bangunan tersebut Pak, berupa tanah itu. Nah jika semisal masih belum cukup untuk melunasi agunan, kami ingin mengeksekusi apapun yang ada dalam dan dimiliki oleh nasabah tersebut, seperti yang
barang yang kami dipunya pokoknya masih dia punya gitu Pak, kira-kira seperti itu yang kami harapkan. Oke, kalau itu yang mungkin Bapak inginkan untuk proses ini kita jalankan, bisa kita akan mengusahakan pasti untuk hal ini sesuai keinginannya Bapak di sini. Mungkin ada keinginan apa lagi? Apa udah semua disampaikan? Apa kita perlu apa lagi nih? Ada yang perlu sampaikan nggak? Diskusi dari kami cukup ya. Atau Bapak punya saran apa gitu yang bisa untuk membantu kami dalam kasus ini, proses ini? Mungkin sih tadi ya, benar kata Pak Jeremy tadi, itu juga kami udah diskus juga dari tadi ya, sebelum Bapak datang, anggota baiknya kita melakukan mediasi ya Pak ya. Itu makanya kita saranin itu salah satu mungkin ya cara ini kita mediasi paling. Tapi kalau dari mediasi tadi keinginan Bapak udah demikian dan tersampaikan juga semuanya, kita bisa juga kita bakal berusaha lah untuk menyelesaikan kasus ini lah Pak, biar ya gimana namanya orang prestasi memang orang ini kadang masalah ini kebiasaan kayak gitu ya. Betul. Ya. Aman kok. Ya intinya kami mau mereka membayar sebelum ya pokoknya batas akhirnya 20 Desember lah udah Siap. lunas. Oke, itu udah semuanya. bisa ya. Udah kami catat untuk apa yang ingin dicapai di saat mediasi nanti ya. Apakah ini nanti proses mediasi kami harus ikut juga atau bagaimana? Sepertinya sih lebih baik bahwa untuk Bapak ikut ya, karena kita akan bicarakan banyak hal dan ada biasanya terkadang ada yang harus dibicarakan terlebih dahulu, ada yang harus diskusikan terlebih dahulu apakah sepakat mengenai hal tersebut atau tidaknya gitu. Untuk lebih baiknya gimana gitu. Kalau memang kami diperlukan untuk hadir ya kami akan hadir. Nanti tinggal dikabarin saja kapan tanggal dan di mana tempat mediasinya, kami akan datang. Oke, nanti kita kabar lagi apakah untuk datang atau tidaknya. Nanti kita pastikan lagi ya. Nanti kita pastikan kembali. Tapi ya, jadi alangkah baiknya datang atau gimana, ntar kita lihat nanti ya. Kita kasih tahu lagi, kita sampaikan lagi. Ya kita kabar lagi lah. Ya Pak ya. Oke, baik aja. Sudah cukup. Oke, kalau gitu kami langsung jalan saja ya Pak. Iya, tadi ganggu nggak tadi nyuruh kesini? Ya, makasih ya Pak. Makasih ya. Terima kasih. Silakan. Malam Pak. Ya. Malam Bu. Malam. Silakan duduk. Terima kasih. Baik Ibu-Ibu, jadi bagaimana proses dari hasil persidangan kemarin? Jadi pada saat persidangan kemarin, hakim menyarankan untuk melakukan proses mediasi terlebih dahulu. Jadi gimana untuk Bapak apakah bersedia untuk melakukan mediasi? Baik, izinkan kami untuk berdiskusi dulu. Silakan. Maksudnya kita mediasi atau negosiasi? Mediasi ini? Ya, namanya. Baik Ibu-Ibu, jadi setelah saya dan Mas Ivan tadi habis berdiskusi, jadi kami memutuskan bahwa kami akan merasakan bahwa menggunakan proses mediasi. Tapi kami ingin meminta saran dari Ibu-Ibu juga, siapa tahu ada saran yang lebih baik. Jadi apakah lebih baik memang digunakan proses mediasi atau ada proses yang lain? Begitu Ibu-Ibu sekalian. Baik, menurut kami dan kami tadi juga sudah berdiskusi ya Bu Milka Ya, untuk betul. mediasi sendiri memang lebih enak untuk dijalankan karena bisa dilakukan dari hati ke hati. Ya, lebih efektif juga. Betul, tapi itu semua kembali lagi kepada Bapak mau untuk mediasi atau enggaknya. Oh begitu ya Bu. Kami juga Menyetujui bahwa akan menggunakan proses mediasi tersebut dalam persidangan. Jadi di sini Bapak sudah setuju ya untuk melakukan mediasi. Untuk itu kami akan membantu proses mediasi di kasus ini. Setelah itu apakah Bapak ingin menyampaikan sesuatu untuk proses mediasinya? Ya, ada. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa saya akan membayar sisa pinjaman kredit saya terhadap Bank BRI sebesar 65.239.000. dan kami juga sanggup membayar per bulannya sekitar 1.500.000 rupiah. Itu Bu. Baik, untuk Bu Milka tolong dicatat ya.
Baik Pak, untuk itu kami akan berusaha membantu keinginan Bapak-Bapak semua agar bisa tersampaikan di dalam proses persidangan nanti. Baik, jika proses ini sudah selesai, maka kami dan saya dan Sebang ingin pulang dulu karena masih ada urusan. Terima kasih Bapak, hati-hati di jalan. Ya. Terima kasih Mbak. Oke, semuanya silakan duduk. Selamat malam untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Baiklah, sebelumnya izinkan saya selaku mediator yang dipilih oleh Bapak Ibu untuk membantu menyelesaikan sengketa ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marcelino Putri Sembiring, SH LLM. Baik, sebelum mengawali mediasi kita, kepada Bapak silakan mengenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Saya di sini dari pihak BRI, saya sendiri dengan nama Evgeny Bereseran, jadi teman saya. Saya Timur Christopher. Dan kami di sini bersama kuasa hukum kami akan mewakilkan pada proses ini. Ya. Dan Ya baik, kenalkan saya Joshua Simantola, saya kuasa hukum dari pihak BRI, kami dari Law Firm. Ya. Dan ada rekan saya juga di sini. Saya dari Kewokinsya SH dari kantor advokat Law Firm dan sebagai kuasa hukum BRI. Baik, terima kasih. Jadi saudara Ciriko dan Joshua adalah kuasa hukum dari pihak BRI. Ya. Baik, kepada pihak apa? Silakan mengenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Wira dan di sebelah saya ini Mas Ivan. Di sini saya bersama kuasa hukum kami juga. Silakan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Maka Fensia. Nama saya KTM Sama Putri. Ya, kami perwakilan dari kantor advokat Anas Law Firm selaku kuasa hukum dari pihak tergugat. Baik, terima kasih atas perkenalan para pihak yang hadir. Selanjutnya para pihak Bank BRI bisa menyampaikan permasalahan yang terjadi. Baik, jadi pada waktu itu dari pihak BRI, Pak Ijin dan Pak Timothy datang ke kantor hukum saya. Di sana mereka menceritakan bahwa telah terjadi perbuatan prestasi, yaitu keterlambatan pembayaran kredit oleh pihak tergugat dan dari Ivan dan Wira. Mungkin dari pihak Eugene atau Timothy bisa menceritakan kronologi terlebih dahulu ya, atau kisah lengkapnya gimana? ya, jadi pada waktu itu Bapak Ivan sama Wira ini datang ke kantor cabang kami dan mereka mengajukan pinjaman sebesar 100 juta rupiah dan sampai batas akhir tenggat pembayarannya, Bapak ini belum menyelesaikan pembayarannya kepada kami. Dan juga mereka sebenarnya sudah menyerahkan jaminan atau berupa bangunan atau tanah dengan nomor sertifikat hak milik nomor 1249 garis-miring Kota Mobagu atas nama Romi Pasambuna. Namun pihak tergugat belum dapat membayar pinjamannya serta bunganya yang sebesar Rp65.239.290 Ya, jadi para pihak ini masih kurang membayar sebesar Rp65.239.90 itu, Pak. Ya, jadi gini Pak, setelah kami mendengarkan cerita tersebut dari Bapak Eugene dengan Bapak Timothy, ketika datang ke kantor hukum kami itu, maka kami itu ingin menyarankan untuk menggugat secara perdata seperti itu. Namun ya kami sudah bertemu dengan Bapak Wira dan juga Bapak Ivan. Di sana kami sepakat untuk menyelesaikan secara non-litigasi seperti itu, Pak. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya juga ingin mengonfirmasi dari pihak Ivan dan Wira, apakah ada yang ingin ditanggapi dari pernyataan yang dari pihak BRI tadi merupakan kejadian yang sebenar-benarnya? Ya, untuk gambarannya yang telah disampaikan pihak BRI itu merujuk pada peristiwa yang terjadi saat ini. Baik, karena tergugat mengakui hal yang sudah disampaikan oleh pihak BRI, saya ingin bertanya, apa tanggapan dari pihak penggugat mengenai pembayaran sisa kewajiban pinjaman? Oke, mungkin setelah kami kemarin sudah berdiskusi panjang lebar dan ya kita berdiskusi lah di kantor kita ya Pak. Kami menginginkan dari pihak kami itu menginginkan sisa pembayaran pinjaman itu untuk dibayarkan dengan minimal
sebesar 2,5 juta rupiah per bulannya, seperti itu. Jadi kami menginginkannya seperti itu dari proses yang sudah kami discuss per bulan. Baik, kalau begitu apakah pihak tergugat dapat menyanggupi permintaan dari pihak penggugat? Baik Pak, untuk kami dari pihak tergugat, kami hanya bisa menyanggupi untuk pembayaran setiap bulannya sebesar 1.500.000. Ya, gimana Pak kalau seperti itu? Mungkin gini, kami untuk hal ini kan sudah berdiskusi. Kami menginginkan untuk kasus ini cepat selesai, di mana di sini Bapak Eugene juga ingin supaya uang itu kembali dengan ya layaknya waktu yang ditentukan. Itu juga sudah telat, sangat telat ya, sudah sangat telat. 2,5 harusnya bisa untuk Gimana pihak tergugat mereka keberatan kalau 1,5? Apakah kalian ada usul atau Atau tanyakan? mungkin kita bisa cari jalan tengahnya aja. atau kalian mau diskusi dulu boleh, silakan. Setelah kami berdiskusi, klien kami hanya bisa menyanggupi untuk membayar 1.500.000 setiap bulannya. Karena pihak tergugat sudah berdiskusi Pak, jadi kan tidak ada jalan tengahnya di mana pihak penggugat minta 1.500. Apakah boleh saya mengajukan saran gitu Pak? Menurut kalian menerima saran? Kalau menurut saya, karena jalan tengahnya tidak ada, bagaimana kalau kita ambil jalannya di mana dibayarkan per bulannya pihak tergugat sebesar 2 juta rupiah minimalnya per bulan? Gimana pihak penggugat? Jadi kalau untuk angsuran tersebut kami harus berdiskusi lebih dahulu Pak, karena awalnya kami meminta 2,5. Jika turun segitu kami harus berdiskusi lebih lanjut dengan pihak Eugene dan Timothy agar bagaimana mereka maunya. Ya, biar maksudnya dari pihak BRI mereka juga ya minta tolong kepada kita juga, kita pasti mengusahakan yang kita bisa. Jadi Pak kalau misalnya kami diskusi dulu Kita penggugat berdiskusi dengan kalian. Jadi gimana Pak? Kalau misalnya bayaran yang dilakukan weekend tapi tak masuk tapi bulan harus tahu misalnya posisi dia ada yang sudah dibeli mungkin bakal dulu ya. Jadi karena target kita yang mau itu sudah target di 20 besok. Nah, tapi memang ya yang penting kita tetap meminta pertanggungjawaban itu tidak benar lain seperti yang lalu seperti itu. Ya. Setelah kami berdiskusi panjang, kami memiliki urusan bahwa anggarannya boleh 2 juta per bulan, tetapi kami menghendaki pembayarannya itu setiap tanggal 20 dan dimulai pada bulan Juni 2023 sampai 20 Desember 2023. Bagaimana pihak penggugat menyetujui bahwa pembayaran di sebesar 2 juta setiap tanggal 20 bulan Juni dan harus diselesaikan pada bulan Desember 2023. Baik, mungkin saya meminta waktu untuk berdiskusi dengan pada saat juga Pak. Oke, silakan. Jadi kalau misalkan sebesar 2 juta per bulan sampai bulan Desember itu saya pikir masih saya bisa usahakan untuk dihasilkan asalkan tidak lebih dari 2 juta. Baik, dari pihak kami menyanggupi untuk minimal pembayaran dan untuk masa tenang yang diberikan. Oke, berarti sudah sepakat kedua belah pihak bahwa pembayaran sebesar 2 juta dimulai dari tanggal 20 Juni sampai 20 Desember 2023. Oke, apakah ada yang ingin disampaikan?
Mungkin dari kami menginginkan gini Pak, kami itu menginginkan ada jaminan itu berupa apa ya? Mungkin jaminan aset milik tergugat berupa tanah dan surat hak milik. Sebentar saya cek dulu ya Pak. Di sini ada aset milik tergugat berupa tanah dan surat hak milik nomor 1249 Kota Mobagu atas nama I Gusti Putu Bagus Krishna Wirayuda untuk dapat kami eksekusi jika pembayaran tidak dilunasi hingga batas yang ditentukan. Dan apabila aset yang dijaminkan tidak mencukupi, maka kami dapat mengeksekusi aset lain, baik yang sudah ada atau yang akan yang tidak dijaminkan seperti itu. Berarti pihak penggugat meminta ada jaminan aset ya? Ya, itu mungkin. Bagaimana tanggapan dari pihak tergugat? Mungkin kami bisa berdiskusi ini. Setelah kami berdiskusi, kami menyetujui permintaan dari penggugat. Untuk itu, kami juga meminta agar biaya perkaranya ditanggungan kepada penggugat. Jadi hasil diskusi kalian mengatakan bahwa kalian setuju permintaan dari mereka ada sisa jaminan aset, tapi dimintakan biaya perkara dibebankan kepada pihak penggugat. Benar sekali. Bagaimana pihak penggugat? Jadi kalian setuju, namun biaya perkara kalian mengajukan kepada kami gitu. Iya. Mana nih? Ini untuk biaya perkara dan ini sudah juga. Iya. Gak apa-apa ya? Tentang apa ya? Itu kami komentar dan oke. Oke, sampaikan setuju. Jadi kedua-dua pihak sudah sepakat ya, semuanya ada jaminan aset disetujui, tapi untuk biaya perkara dibebankan kepada mereka. Iya. Ada tanggapan lagi? Cukup. Oke, kalau begitu saya bacakan hasil mediasi kita ya. Yang pertama, bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka dengan perdamaian dan mengakhiri perkara. Yang kedua, bahwa pihak kedua mengakui fasilitas pinjamannya kepada Bank BRI Kota Mobagu saat ini telah bermasalah dengan kredibilitas macan. Yang ketiga, bahwa pihak kedua sepakat menyelesaikan kewajiban pinjaman mereka dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, mulai bulan Juni 2023, setiap tanggal 20 menyetor minimal 2 juta per bulannya. Yang kedua, pelunasan tidak melewati tanggal 20 Desember 2023. Termasuk yang ke poin keempat, apabila pihak kedua tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan poin ketiga tadi, maka aset yang dijadikan agunan berupa tanah dan atau bangunan SHN nomor 1249 garing Kota Mobagu atas nama I Gusti Putu Wirayuda tadi akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan undang-undang yang telah berlaku. Yang kelima, bahwa apabila aset yang dijaminkan pihak kedua berupa tanah dan surat atas hak milik nomor 1249 Kota Mobagu nilainya tidak cukup untuk melunasi pinjaman, maka aset lainnya yang sudah ada dan yang akan ada yang tidak dijaminkan akan dilakukan eksekusi menurut ketentuan undang-undang yang berlaku untuk pelunasan pinjaman. Yang keenam, bahwa apabila pihak kedua telah memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan poin ketiga, maka pihak pertama mengembalikan aset yang dijadikan anggunan berupa surat hak milik nomor 1249 Kota Mobagu atas nama I Gusti Wirayuda. Yang ketujuh, bahwa para pihak sepakat untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian ini menjadi akta perdamaian kepada hakim yang memeriksa perkara. Yang kedelapan tadi, biaya perkara menjadi beban pihak pertama. Itu hasil mediasi kita. Ya, terima kasih Pak. Kami setuju mungkin dengan hasil yang diberikan dari pihak kami, dari pihak BRI setuju ya? Setuju ya, BRI setuju dan kami juga dari kuasa hukumnya BRI menyetujui untuk ya mediasi saat ini. Terima kasih banyak sudah
karena sudah diberi keringanan untuk tagihan dari klien kami, dan terima kasih juga kepada mediator yang sudah menjadi perantara di antara. Kalau begitu, mediasi yang saya tutup. Terima kasih untuk kehadiran para pihak. Terima kasih ya. Terima kasih. Udah tanggal 20 ya? Saya telepon dulu nasabahnya. Oh, dari Pak Billy. Iya Pak. Halo, selamat malam Pak. Ini kami dari pihak kantor Bank BRI Pak. Ingin mengingatkan sekarang sudah tanggal 20 Pak. Karena sesuai dengan kesepakatan kita pada waktu mediasi kemarin, setiap tanggal 20 untuk melakukan pembayaran ya Pak. Karena ini tanggal 20 Juni, maka ini harus lakukan pembayaran pertamanya Pak dengan minimal 2 juta sesuai dengan kesepakatan kita kemarin Pak. Iya Pak, nanti saya akan bayarkan mungkin sekitar sore. Oke, baik Pak. Kalau begitu, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Akhirnya angsuran dari Bapak Wira dan Bapak Ivan sudah selesai nih. Aku ngapain ya kalau angsuran sudah selesai ya? Aku telepon aja deh. Halo? Halo, Bapak Ivan. Untuk angsurannya sudah selesai ya? Sudah sesuai dengan hasil dari mediasi kita kemarin. Oh iya Pak, Baik-baik. Terima kasih, Pak. terima kasih. Asik, lunas bro. Terima kasih sudah menonton video kami. Makanya jangan apa weh. Lupa tuh bayar utang tuh.